pertama, perwujudannya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, mau menghormati. Mau menghormati ini, oke, saya bacakan dulu ayatnya saja ya saudaraku. 1 Samuel 2, kita lanjutkan tadi. Kita sudah baca ayat 28, kita lompat ke ayat 30 bagian B. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kata menghormati di sini bukan, saya tidak hanya sedang berbicara tentang sopan santun ya Pak. Saya berbicara menghormati yang diwujudkan dalam tindakan. Action. Maksudnya gimana Pastor? Simple tuh sebenarnya saudaraku. Simple, sangat simple sekali. Buat saudara, yang saudara jemaat, kalau yang pelayan Tuhan kan jelas-jelas saudaraku. Harus datang sejam sebelumnya lah dan lain sebagainya. Seperti itu dari awal lah atau seperti apa. Tapi kalau saudara sebagai jemaat dan saudara belum pelayanan. Simple tuh saudara menghormati Tuhan. Boleh gak datang on time? Datang tepat waktu. Jangan datang hanya pas firman. Boleh? Boleh? Saya tanya nih saudara. Saudara kalau buat janjian dengan manusia aja. Orangnya datang terlambat ngasih alasan panjang lebar. Bla bla bla. Jengkel atau seneng? Pasti jengkel. Tahukah saudara bahkan sebelum engkau datang. Hadiratnya artinya Tuhan itu sudah ada di tempat ini. He's waiting for you. Sesimpel, datang tepat waktu yuk. Ikuti dari awal. Penyembahan saudara ikuti. Bahkan bila perlu datang, jangan hai. Duduk, kusyuk, cari wajah Tuhan. Nanti saudara akan ngerasain, ibadah terasa berbeda. Itu hal yang paling simpel saudaraku. Hormati Tuhan dari yang paling simpel. Tahukah saudara, satu hal yang paling matters buat Tuhan saudara, setiap kita kan punya bahasa kasih toh. Saudara mau tahu bahasa kasihnya Tuhan saudara? Tuhan saudara punya bahasa kasih loh. Loh beneran? Kan di sini ada yang bahasa kasihnya apa? Give. Apalagi? Word of affirmation, kata pujian. Apalagi? Apa? Physical touch. Apalagi? Quality time, ada banyak saudaraku. Kita itu punya bahasa tubuh, bahasa kasih yang berbeda-beda. Saudara mau tahu bahasa kasih Tuhan saudara? Yohanes 14 ayat 21, kita lihat. Multimedia boleh bantu saya? Karena gak ada di catatan sebenarnya. Kita lihat ya saudaraku. Thank you multimedia. Ini bahasa kasihnya Tuhanmu saudara. Jadi every time sejak dari baca ayat ini, saudara berkata, Tuhan I love you. Ingat ayat ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini bahasa kasihnya Tuhan. Saudara menghormati dia ketika engkau taat. Ini bahasa kasihnya. Yang jadi masalah, nah ini saya paling senang sekali mengingatkan yang satu ini sudah. Gimana bisa memegang perintahnya, apalagi melakukannya, senggol kiri kanan, injak kakinya bila perlu, kalau baca aja enggak. Tuh, tidak heran banyak orang Kristen gini, Tuhan maha kasih, Tuhan tahu hatiku kok. Loh, pernah dengar kata-kata itu? Tuhan kan tahu hati saya. Pertanyaannya simpel loh, saudara tahu hatinya Tuhan enggak? Kenapa Tuhan terus yang tahu hati saudara? Tuhan saudara itu precise loh. He is precise. Saudara masih ingat kisah tentang bagaimana persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak? Menurut saudara kenapa? Kenapa? Karena kalau ada anak-anak sekolah minggu yang bilang, karena Kain mempersembahkan sayuran yang sudah layu. Kain gak mempersembahkan sayuran yang terbaik. Habel mempersembahkan yang terbaik. It's not talking about that, saudara. Perhatikan ini. Tuhanmu tuh precise.
Dia itu mau certain pengorbanan tertentu. Itu semua ada. Jadi saudara nggak bisa bilang, saya sukanya gini. Karena hari-hari ini saya berhadapan dengan orang Kristen. Banyak yang mengatakan kepada saya seperti ini. Tuh, Pastor, berarti kalau saya nggak melayani Tuhan nggak sayang saya lagi. Ah, itu kan katanya pendeta aja supaya semuanya melayani. Kalau saya nggak berbuat ini berarti nggak begini lagi. Saya disclaimer ya saudara, saya katakan ini dulu. Bahkan saudara nggak melakukan apa-apa, Tuhanmu mati buat engkau. Garis bawah itu dulu. Tapi sadari ini, yes, dia Tuhan yang barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Saudara harus bisa membedakannya. Saudara harus bisa membedakan. Bukan, he is very precise. Dia tuh bahkan kalau zaman dulu ya saudara, orang membawa korban persembahan ya, nggak boleh sembarangan loh saudara. Itu bahkan nggak boleh dari binatang yang cacat. Ada kriterianya satu persatu. Masih ingat nggak saudara pada saat Daud membawa tabut perjanjian? Usah disambar, ada kriterianya. Saudara nggak bisa bilang Tuhan tahu hatiku. Yes, Tuhan tahu hati saudara semua, Tuhan tahu. Tapi dia precise. Dia punya ketetapan, dia punya ketentuan. Pertanyaannya, do you know? Di dalam perjanjiannya itu precise. Doa saya hari ini kita bukan hanya menjadi orang Kristen sampai tahapan tertentu. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya mau Tuhan tahu kita. Tapi apa sih yang Bapak kita mau? Apa sih yang menyenangkan hatinya Tuhan? Justru ketaatanmu itu nyampe menjadi bagian yang menyukakan hatinya Tuhan. Mau menghormati. Bentuk penghormatan saudara actually ya saudaraku. The very ultimate. Penghormatan dan kasih terbesar itu pernah dibayar satu orang. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena dia mati, bahkan mati sampai di atas kayu salib karena ketaatannya kepada Bapa. Dia punya agenda, saudara. Saudara harus tahu itu. Dia punya caranya. Gak bisa sesuka-sukanya kita. Gitu. Make sense, Bapak Ibu? Dan boleh saya bawa lebih maju lagi enggak? Boleh. Bagaimana engkau bisa menghormati yang tidak tampak kalau menghormati yang tampak aja gak bisa? Saya tahu ini gak enak nih. Berapa banyak di sini yang saya consider berapapun usia saudara, saudara masih punya orang tua. Boleh angkat tangan saudara? Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Enggak bisa saudaraku. Saudara enggak bisa ngomong sama saya cuma mau menghormati Tuhan saja titik. Orang tua manusia. Enggak bisa. Saya tahu mungkin ini enggak enak. Tapi saya rasa sebagai seorang istri saya bisa berbicara kepada sesama istri dan wanita di tempat ini. Istri-istri, hormatilah suamimu. Taatilah suamimu. Enggak gampang ya, saudara. Saya tahu enggak gampang. Siapapun saudara di tempat ini, firman Tuhan saya tambahkan lagi, masih boleh enggak saudara? Masih sayang saya enggak? Hormatilah pemimpinmu. Gereja Keluarga Allah tidak pernah mengajarkan untuk kita menjelek-jelekkan pemimpin kita. Boleh enggak saya tambahin lagi? Hormatilah pemimpin yang Tuhan pilih untuk bangsa ini. Karena toh pemimpin itu ada di tempatnya, sebagian dari saudara memilih juga kan? Kita mungkin tidak selalu setuju dengan tindakannya, tapi firman itu clear. Bagaimana kau bisa menghormati yang tidak tampak, kalau yang tampak di depan matamu pun engkau tidak bisa menghormati. Boleh ya Bapak Ibu ya?
Yang kedua ya, wujud dari kerendahan hati.